Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Kali ini mau share tutorial clutch atau dompet yang ada 3 saku. Nah, penampakannya seperti ini. Ukurannya bisa untuk masukin handphone. Lalu slot kedua bisa untuk kartu. Slot ketiga bisa untuk buku catatan atau dokumen lainnya. Seperti ini ya. Bisa dipakai saat makan siang atau pergi sebentar misalnya ke bank atau ke tempat-tempat penting lainnya yang tidak perlu banyak bawaan. Ini saya pakai katun biasa, bukan import. Saya beli di Majestic. Linernya juga sama, katun yang pinggirannya tulisannya Japan Design itu. Lalu saya pakai kancing magnet dan talinya tali kulit sintetis. Cantik ya. Yuk, ukuran akhir saat ditutup itu 20 x 13 cm. Bahan-bahan yang diperlukan adalah ukuran ini 18 x 23, kain luar, liner, lalu interfacing atau Viselinnya 2 ya. Lalu 21 x 34 cm perlu kain luar, liner, dan Viselin lagi 2 helai. Setelah itu perlu ini kancing magnet atau kancing jepret yang besar. Teman-teman tergantung stok perlu punyanya apa, silakan aja dipakai. Lalu ada perca ukuran 4 x 6 cm sama ini wristlet untuk pegangan tangannya ya. Nah, kita mulai. Pertama-tama kain luar dan linernya digabung sama Viselin. Viselinnya itu yang bagian mengkilat itu yang ada lem. Kita setrika pelan-pelan, diratakan. Nah, dalam proses menyetrika ini harus hati-hati, karena kalau misalnya kita diem di satu sisi terlalu lama itu tuh suka mengkerut. Jadi kalau bisa pelan-pelan dan rata, jadi hasilnya bagus ya, maksimal gitu. Oke. Nah, ini hasilnya setelah di setrika semua Viselinnya. Nah, kita cari, ini saya tutup gelas untuk bentuk ujung yang kain yang ukurannya besar ya. Setelah itu dilipat 2 seperti ini, lalu kita gunting, ikuti bentuknya, jadi bentuknya sama kanan dan kiri. Oke, nah ambil kain besar yang satunya bagian luar, kita jiplak, terus kita gunting, jadi sama. Oke, udah rapi. Kita ukur nih, yang tadi ya masih kain yang besar, dari bawah 1 cm, lalu 12 cm, dari titik yang tadi 12 cm lagi ke atas. Nah, di sebelah kirinya kita ukur lagi 1 cm, dari titik 1 cm kita ukur 12 cm dan 12 cm lagi ke atas. Lakukan hal yang sama untuk lembaran yang satunya ya, yang bagian outer. Itu ditebelin aja. Saya pakai pulpen friction yang tintanya hilang saat disetrika atau kena panas. Oke, ditandain udah selesai. Nah, lalu kita tumpuk seperti ini, sisi baik saling ketemu. Nah, sisi yang 1 cm tadi itu kita jahit. Sisakan bukaan sekitar 15 cm. Nah, untuk yang kain yang lebih kecil ukurannya sama, ditumpuk kayak tadi, sisi baik ketemu.
kita pin. Nah, kita jahit lurus aja, nggak usah pakai bukaan. Nah, ini hasilnya. Yang tadi ada bukaan ya, yang ini nggak ada. Oke. Nah, setelah itu yang sambungan yang bagian lebih kecil ini di bagian outernya, kita cari dulu titik tengahnya ya. Terus di bagian yang outernya diukur nih 10 cm. Jadi di titik tengah 5 cm ke kiri, 5 cm ke kanan, 10 cm. Lalu setelah itu 7 cm ke bawah. Ini, nah kayak gini. Jadi dia persegi panjang 10 kali 7 cm. Di garis. Ini akan jadi panduan kita nanti menjahit garis ini. Oke. Nah, lalu yang lembaran besar kita lipat juga supaya ketemu titik tengahnya. Kita buka seperti ini. Lalu ditumpuk lembaran yang kecil ditaruh di atasnya. Oke, kampuhnya kita buka. Nah, bagian tadi tuh kan ada lipatan bagian tengahnya. Kita ketemuin tuh. Ketemuin yang tengah di lembar besar dan tengah lembar kecil. Terus kita ratain. Kita pin, kita pentul. Oke. Nah, ini kita ukur 2 cm. Tadi kan yang 7 kali 10 ya. Nah, kita ukur 2 cm ini. Nanti kita jahit dari titik 2 cm ini ya, seperti itu, seperti huruf U. Ya, nah itu aja yang dijahit. Oke, nah ini dia hasilnya. Jadi udah ada saku yang pertama udah selesai. Nah, setelah itu kita posisikan seperti ini. Lalu lembaran yang besar kita lipat seperti ini. Terus kita jepit supaya dia nggak bergeser. Oke, nah lembaran yang kecil sudut sisi kiri dan kanan kita satukan, lalu kita jahit. Nanti jahitnya ada bukaan juga 15 cm kurang lebih. Pokoknya selebar lipatan itu aja, lipatan itu loh, lembaran besar yang di dalam tadi ya. Ini hasilnya seperti ini. Lalu kita posisikan lagi seperti ini. Oke. Kita buka kampuhnya, diratain tuh garis jahitannya ketemu lurus. Oke. Setelah itu kita jahit dua sisi ini ya, atas dan bawah atau kiri dan kanan. Nah, ini dia hasilnya. Dijahit lurus, rapi semuanya. Ujungnya kita cekris supaya nggak numpuk saat dibalik. Oke. Dari bukaan ini kita balik supaya sisi baiknya ada di luar. Nah, ini mulai kelihatan. Ini saku yang pertama. Kita rapikan bentuknya. Teman-teman yang punya sumpit silahkan mau di sudut-sudutnya dicolok pakai sumpit boleh. Bukaannya tadi tempat kita membalik udah saya klip pakai wonder clip. Nah, saya pakainya ini pendedel. Hati-hati aja jangan sampai kainnya robek atau jahitannya putus gitu kalau pakai pendedel. Nah, ini pinggirannya kita rapikan. Kalau teman-teman mau setrika silahkan, tapi saya nggak setrika, pakai tangan udah cukup bisa. Ini diratain dalamnya, pastikan aja rapih dan rata gitu. Oke, udah rapih. Nah, atasnya ini kita tindes. Tindes tuh biasanya 2-3 mili lah dari pinggiran kainnya, kayak gini nih hasilnya. Oke, udah jadi. Sekarang kita
posisikan lagi seperti ini. Bagian besarnya diklip lagi sebentar. Kalau mau dijahit sampingnya silakan, tapi aku nggak jahit. Nah, ini tadi kan ada lebihan yang 2 cm ya, 2 cm nggak dijahit ya tadi. Nah, ini kita tandain pakai pentul. Nah, kan kelihatan tuh, itu jadi panduan kita untuk buat garis jahitan. Ini digaris aja. Jadi pokoknya si jahitannya itu nyambung nanti gitu. Tadi kan kepotong 2 cm, jadinya sekarang kita sambung yang 2 cm-nya itu supaya jadi garis lurus. Jangan lupa di backstitch di awal dan di akhir. Ini dia hasilnya. Oke. Ini hasil di belakang tuh, garisnya jadi lurus ya. Jadi 7 kali 10-nya tadi udah komplit gitu si rectangular-nya. Udah ada 2 paket. Terus inget kan tadi kita kasih tanda 12 cm ya. Nah, 12 cm-nya itu titiknya kita lipat kayak gini, kita klip. Nah, di sisi outer juga kan kita buat ya 12 cm tadi. Nah, kita klip juga. Kita ratain. Terus kita klip. Nah, udah posisi kayak gini, ambil tuh scrapnya. Scrapnya itu buat masukin ring. Dilipat 2, lalu lipat 2 lagi, ketemu di tengah. Nah, jadi kayak gini ya. Sesuaikan saja sama ukuran ring yang teman-teman punya. Karena ini ringnya kecil, jadi saya bikin lipatannya cukup kecil, kurang lebih 1 cm lah. Makanya lebar scrapnya tadi 4 cm. Nah, udah rapi kayak gini, saya pasang di sebelah sini. Teman-teman mau pasang di sisi satunya juga boleh, silakan aja. Dipin atau diklip, oke. Udah selesai. Nah, kita rapihin deh sisi-sisi sisanya yang bagian atas ini. Boleh diklip atau dipin. Ya, diratain supaya nggak geser saat kita jahit nanti. Ini flapnya ada 2, 1, 2. Oke, semua rapi, jahit keliling. Oke, ini dia hasilnya. Kelebihan scraps-nya kita gunting, sudut-sudut juga kita gunting, dan bagian lengkung juga kita cekris. Cekrisnya seperti ini, hati-hati jangan sampai kegunting garis jahitan, nanti bolong. Oke, kenapa diginiin? Supaya nanti pas dibalik itu nggak mengkerut, jadinya rapih gitu ya, bentuk lingkaran sudutnya tuh rapih gitu. Nah, kan dari sini ada bukaan, kita keluarin lagi dari bukaan ini. Seperti biasa dirapikan sudut-sudutnya, luar dalam ya, pakai cutik lagi supaya rapi sudutnya. Nah, bentuknya udah mulai kelihatan ya. Oke, tuh ujung-ujung itu digeser-geser dikit supaya nggak numpuk. Udah rapi. Nah, udah mau jadi, udah kelihatan ya. Nah, ini bukaan yang tadi kita klip karena nanti akan kita jahit. Jahitnya dari atas sini nyambung ke tutup dompetnya. Nah, jadi gini, tinggal belok aja di sudutnya. Oke, pelan-pelan aja ngerjainnya, yang penting hasilnya nanti rapi gitu, jadi teman-teman puas. Nah, udah selesai ditindes, kita setrika supaya cantik. Nah, setelah ini kita cari titik tengah dari dompet, dari bawah ke bagian tengah ukur 7 cm. Nah, di atasnya ukur 2 cm.
buat naruh kancing. Kancing magnetnya ini kebetulan nggak pakai dirobek ya si dompetnya, jadi tinggal dijahit aja. Ada lubang untuk jahit. Teman-teman yang punya kancing jepret besar juga bisa pakai kancing jepret. Gunakan aja stok yang ada. Nah, kalau bisa pakai benang yang warnanya senada. Jadi nggak kelihatan gitu kalau agak nembus ke sisi yang lainnya. Teman-teman yang mau coba buat dengan ukuran lebih besar juga silakan aja dicoba. Yang penting prinsip pengerjaannya sama. Nah, untuk bagian ini nih, jangan sampai nembus ke sisi satunya gitu, ke bagian depan, karena nanti akan kelihatan ya. Kecuali teman-teman mau tutupin pakai label gitu di bagian tengahnya, nah boleh silakan aja, agak santai gitu ngejahitnya. Tapi karena ini saya nggak pakai label, jadi polos aja, jadi hati-hati. Itu gunanya juga pakai benang yang warnanya senada sama outernya. Jadi kalau agak-agak nembus dikit nggak kelihatan. Nah, selesai. Tinggal pasang wristletnya, jadi deh siap dipakai. Proses pembuatannya cukup mudah dan cepat gitu, bisa memuat banyak. Semoga manfaat teman-teman tutorialnya. Yuk subscribe, like, dan share. Kalau ada request atau pertanyaan silakan komen. Insya Allah saya jawab satu persatu. Terima kasih dan stay safe.